Oke, share screen-nya udah kelihatan? Sudah, Kak. Oke. Nah, jadi materi minggu ini itu kinetika kimia. Untuk part satunya itu kita akan bahas tentang laju reaksi kimia sama hukum laju. Nah, kalau berbicara tentang kinetika kimia, di praktikum modul 4 kemarin kan kalian juga udah bahas kan tentang kinetika kimia. Nah, jadi ini kayak untuk kalau misalnya yang kemarin udah berhasil menyelesaikan pengolahan data di modul 4 kemarin, berarti akan lebih mudah untuk memahami kinetika kimia. Nah, untuk laju reaksi kimia itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi di sini tuh ada 4 faktor. Yang pertama itu ada suhu, kemudian konsentrasi, sifat material, sama katalis. Nah, jadi kalau misalnya meningkatkan suhu biasanya itu membuat reaksi semakin cepat. Artinya, molekul yang bergerak lebih cepat akan bertubrukan lebih sering dan tumbukannya memiliki energi yang lebih. Jadi kalau misalkan semakin suhunya itu semakin tinggi, semakin panas, berarti ya nanti laju reaksinya juga itu akan semakin cepat. Kemudian untuk konsentrasi, jumlah partikel akan menentukan kemungkinan terjadinya tumbukan. Semakin banyak partikel berarti semakin banyak tumbukan, sehingga laju reaksinya juga itu akan semakin cepat. Kemudian untuk sifat material yang dimaksudkan di sini tuh kayak wujud gas gitu. Jadi ada wujud senyawa. Jadi ada gas, cair, padatan. Nah, itu fase yang berada memiliki luas permukaan yang berbeda pula. Jadi di mana semakin besar luas permukaan, maka semakin banyak tumbukan yang dapat terjadi. Nah, di antara gas, cair, dan padatan berarti yang punya luas permukaan yang paling kayak entropinya yang paling besar itu kan gas, kemudian cair, baru padat kan. Nah, berarti itu urutan laju reaksinya yang dari yang paling besar ke kecil kayak gitu, gas, cair, padat. Nah, kemudian untuk yang katalis di sini tuh dia mempengaruhi mekanisme terjadinya reaksi. Tapi yang seperti yang kalian tahu, fungsi dari katalis itu dia tidak berpengaruh pada nantinya terbentuk produk seperti apa, tapi dia itu hanya membantu gitu. Oke. Nah, oh ya, bentar ya. Jadi kalau misalnya berbicara tentang kinetika, nah kinetika itu lawannya itu kayak ada berhubungan dengan termodinamika gitu. Nah, dimana kalau termodinamika yang sebelumnya itu kan kalian juga udah belajar tentang kespontanan reaksi. Nah, kalau termodinamika kan cuma belajar tentang kespontanan, tapi tidak kayak nggak membahas tentang laju reaksinya kan. Nah, tapi kalau di kinetika baru membahas tentang laju reaksi. Jadi itu perbedaan antara kinetika sama termodinamika. Oke, yang pertama untuk laju reaksi kimia ya. Jadi kalau yang pertama dibahas di sini tuh ekspresi lajunya. Nah, misalnya di sini diberikan persamaan reaksinya kayak gini. Di sini persamaan reaksi homogen karena wujud zatnya semua gas. Nah, dari persamaan reaksi ini kita dapat mengamati peningkatan NO atau CO2. Oke, perhatikan ya kalimat ini. Jadi kita dapat mengamati peningkatan NO atau CO2 atau penurunan NO2 atau CO gitu. Nah, berarti karena produk itu kan konsentrasinya meningkat, sama reaktan itu kan dia kan konsentrasinya menurunkan. Berarti otomatis laju itu kan satuannya molar per waktu, molar per sekon kan. Otomatis di sini laju untuk reaktan itu ekspresinya itu minus. Nah, minus di sini melambangkan bahwa dia itu mengalami penurunan konsentrasi dari senyawa yang di reaktan tersebut gitu. Nah, maka ekspresi untuk laju itu ialah minus D dikali konsentrasi NO2 per dt. Nah, untuk berarti rumus laju untuk yang CO berarti ya sama dengan minus D dikali konsentrasi CO per dt. Nah, ada yang tahu kalau gitu untuk yang NO sama CO2 gimana? NO sama CO2. Nah, bila ada?
Suara aku kedengaran nggak? Terdengar, Kak. Oke, yang bilang yang jawab aja deh. Ini berarti rumus yang di kanan gimana? Yang untuk produk. Berarti sama kan? Kalau produk itu dia kan kenaikan, berarti ya tandanya itu plus. Maka di sini rumusnya ekspresinya itu D kali konsentrasi NO per dt. Sama halnya untuk CO2 berarti D kali konsentrasi CO2 per dt. Gitu. Nah, jadi kayak gitu ya untuk ekspresi yang pertama. Nah, selanjutnya kalau dengan mengasumsikan tidak ada senyawa antara dan atau konsentrasi senyawa antara kayak tidak bergantung dengan waktu, maka misalnya secara umum kan persamaan reaksinya kayak gini nih. Nah, berarti kalau dia persamaannya tidak bergantung kepada waktu, maksudnya kayak ada hubungannya dengan koefisien juga, maka ekspresi lajunya itu selalu kalau untuk reaktan dia emang penurunan, maka -1 per koefisiennya gitu. Nah, di sini reaktan kan ada A sama B. Nah, maka -1 per -1 per koefisien dari senyawa A yaitu A kan. Jadi -1 per A dikali D konsentrasi A di per dt. Nah, sama halnya dengan untuk B. Untuk B kan berarti -1 per koefisien senyawa B yaitu B. Jadi -1 per B dikali D konsentrasi B per dt. Sama halnya untuk yang senyawa C dan D karena di reaktan berarti ya cuman plus kayak gini. Gitu. Nah, selanjutnya untuk contoh, berdasarkan contoh yang tadi ini nih, berarti untuk laju pada ekspresi laju pada HI, H2 dan I2 gimana? Ada yang bisa jelasin? Ada yang bisa bilang nggak rumusnya kayak gimana? Sampai aku ACC yang belum datang. Oke. Gimana? Ada yang bisa? Oke. Jadi kalau misalnya untuk yang laju konsentrasi HI berarti kan -1 kan. -1 per koefisien dari HI di sini kan 2. Jadi -1 per 2 dikali D konsentrasi HI per dt. Gitu kan. Nah, sedangkan untuk H2 ini karena dia udah di produk berarti satunya itu tidak boleh minus tetapi harus positif. Jadi 1 per koefisien H2 kan 1. Nah, 1 per 1 dikali D konsentrasi H2 per dt. Nah, kemudian untuk I2 juga kan sama. Nah, 1 per 1 di sini juga kan bisa di ini aja, kan dapatnya 1. Jadi, untuk laju reaksi H2 berarti D kali konsentrasi H2 per dt. Berarti sama dengan I2 juga, D kali konsentrasi I2 per dt. Gitu. Bentar aku proses yang ini. Oke. Nah, di sini notes-nya yaitu ingat bahwa konsentrasi reaktan itu berkurang, maka dia bertanda negatif, sama konsentrasi produk itu bertambah, maka dia bertanda positif. Akan tetapi, seperti yang kita tahu bahwa laju reaksi itu kan rumus R, itu kan nggak mungkin, intinya nilai laju reaksi itu nggak mungkin negatif kan. Nah, nilai laju reaksi itu selalu pastinya positif. Nah, jadi laju reaksi itu selalu positif walaupun konsentrasi X-nya misalnya walaupun konsentrasi suatu senyawa itu dia berkurang atau bertambah. Nah, jadi intinya tanda minus di sini dia bukan kesimpulannya bahwa nilai laju reaksinya itu minus, bukan, tetapi tanda minus di sini tuh melambangkan atau ya tanda minus di situ tuh di sini tuh artinya bahwa konsentrasi dari reaktannya itu selalu berkurang gitu. Jadi kayak bukan nilai laju reaksinya yang minus, tetapi dia cuma melambangkan bahwa konsentrasi di reaktan itu selalu berkurang gitu. Oke, sebelum aku lanjut ada pertanyaan sampai di sini dulu nggak?
Kalau nggak ada, lanjut ya. Nah, selanjutnya ke mengukur laju reaksi rata-rata. Nah, di sini gunakan contoh yang sama untuk reaksi yang tadi, NO2 ditambah CO menghasilkan NO ditambah CO2. Nah, jadi di sini ada perbedaan ya untuk menghitung laju reaksi rata-rata sama menghitung laju reaksi seketika. Nah, perbedaan untuk menghitung laju reaksi rata-rata di sini itu rumusnya delta konsentrasi per delta waktu. Nah, jadi berdasarkan grafik ini, maka di sini konsentrasi NO-nya kan yang sesudah itu 0,028, maka yang sebelumnya di sini 0,016. Jadi ya delta konsentrasi per delta T di sini 150 kurang 50. Nah, jadi berdasarkan grafik ini untuk mengukur laju reaksi rata-rata itu yang berpengaruh itu hanyalah konsentrasi dari konsentrasi dari salah satu ya produknya di sini gitu. Jadi ya karena di sini kita mau mengamati perubahan terhadap konsentrasi NO, berarti ya fokusnya ke konsentrasi NO aja gitu. Jadi kayak masing-masing senyawa dia tuh memiliki grafik tersendiri, nggak bisa digabungkan gitu. Selanjutnya untuk kalau mengukur laju reaksi seketika, nah untuk mengukur laju reaksi seketika tuh di sini hubungannya itu udah kayak sama kalau misalnya laju seketika itu dia dirumuskan dengan limit delta T mendekati 0 dari yang ini, dari konsentrasi NOT delta T plus konsentrasi NOT per delta T. Nah, jadi intinya tuh sama aja dengan D dikali konsentrasi NO per DT. Nah, jadi ketika delta T-nya mendekati 0, maka laju itu menjadi kemiringan dari garis singgung menjadi kurva pada waktu T. Gitu. Ini nih, jadi ini kan misalnya ya, misal di sini laju seketikanya yang ditanyakan tuh laju seketika pada T sama dengan 150 sekon. Nah, kalau T sama dengan 150 sekon, maka nanti kan 150 sekon kan di sini. Ya kan? Nah, berarti nanti lajunya itu menjadi kemiringan dari garis singgung kurva pada waktu ya yang ini gitu. Jadi untuk menghitungnya sebenarnya rumusnya juga sama kayak tadi, delta konsentrasi berarti konsentrasi di sini tuh 0,0326 dikurangi 0,0249. Nah, di sini karena fokus kita kan laju seketika pada T sama dengan 150 sekon kan. Nah, berarti delta T-nya itu gunakan yang kayak diantaranya gitu. Jadi 200 dikurangi 100 gitu. Nah, jadi akan sama dengan ini nilainya 7,7 kali 10 pangkat minus 5. Oke, sebelum aku lanjut ada yang mau ditanyain? Ini udah jelas ya, berarti lanjut di hukum laju. Nah, kalau kalau hukum laju, definisi dari hukum laju itu apa? Jadi hukum laju itu adalah ini relasi antara laju dengan konsentrasi yang dihubungkan dengan suatu tetapan laju reaksi. Nah, tetapan laju reaksi itu kan disebut dengan K, ya kan? Nah, tetapan laju reaksi dilambangkan dengan K. Nah, kalau laju reaksi yang dihubungkan dengan konsentrasi, berarti hukum lajunya itu akan sama kayak gini. Berarti lajunya karena dia ada hubungan dengan tetapan laju reaksi, berarti laju sama dengan K tetapan laju reaksi dikali konsentrasi A dipangkatkan M dikali konsentrasi B dipangkatkan N. Nah, jadi rumus laju reaksi itu sebenarnya hukum laju itu konsentrasi produknya itu tidak berpengaruh. Itu jadi yang berpengaruh itu hanya konsentrasi dari reaktannya gitu. Nah, M dan N di sini itu adalah order reaksi masing-masing untuk senyawa A dan B, sedangkan K itu adalah tetapan laju reaksi. Nah, di sini hal-hal yang penting tentang hukum laju itu yang pertama, hukum laju itu kan adalah hasil observasi eksperimen. Jadi kayak secara stoikiometri itu tidak bisa dihitung. Nah, tapi kalau misalnya di part
Jadi di kinetika kimia di tutor kali ini tuh ada 3 part. Nah, nanti di part ketiga baru kayak nanti dibahas gitu, kayak bisa cara untuk bisa menghitung hukum lajunya itu kayak gimana. Nah, kemudian hukum laju itu tidak terbatas pada reaktan, bisa juga mengandung unsur produk. Misalnya kalau dari persamaan reaksi yang tadi kan ini kan. Nah, dari reaksi yang tadi kan kalau jadi secara umum itu hanya reaktan aja yang berpengaruh, konsentrasi reaktan aja yang berpengaruh gitu. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa konsentrasi produk itu juga akan berpengaruh, tetapi ya reaksi itu kayak jarang ditemukan sih gitu. Jadi ya umumnya kayak gini aja. Kemudian untuk laju sama dengan hukum laju yang kayak tadi, oke. Jadi N itu adalah order reaksi untuk B, M itu adalah order reaksi untuk A, dan nilai angka yang menunjukkan order reaksi itu bisa berupa bilangan bulat, pecahan, negatif, atau positif. Nah, tapi kan kemarin yang waktu praktikum itu kan kalian itu hanya kalau misalnya didapatkan gradiennya itu kayak 1,7, 1,3 itu kan harus dibulatkan ke atas atau ke bawah kan. Misal kayak 1,7 berarti order reaksinya itu akan sama dengan 2. Nah, tapi dari pernyataan ini kan dia bisa berupa bilangan bulat, pecahan, negatif, atau positif kan. Nah, mengapa hanya diharuskan untuk pembulatan ke bilangan bulat yang kayak pembulatan ke atas atau ke bawah aja. Nah, misal kalau misalnya nilai M-nya sama dengan 0, order reaksinya itu dia sama dengan 0, berarti dia itu kayak tidak terdefinisikan dalam sebenarnya senyawa itu dia order reaksi ke berapa gitu ya karena kan M-nya 0. Nah, sama halnya berarti hukum lajunya itu tidak bisa terdefinisikan kalau order reaksinya 0 dan 1/2 gitu. Nah, tetapi untuk konsentrasi kalau dia M sama 0 dan M sama dengan 1/2 berarti dia itu termasuk dalam konsentrasi yang ganda gitu. Nah, selanjutnya untuk M sama dengan 1 itu berarti dia merupakan order reaksi pertama karena ya kayak udah bilangan bulat, udah bilangan real kan. Jadi ya M sama dengan 1 itu berarti dia merupakan order pertama. Nah, order pertama dia tuh hukum lajunya itu kayak gini. Jadi R sama dengan K kali konsentrasi A. Di sini kan ada pangkat 1. Jadi M-nya itu 1. Nah, itu dia termasuk dalam konsentrasi ganda. Kemudian untuk yang M sama dengan 2, ini berarti kan dia termasuk dalam order reaksi yang kedua kan. Nah, maka R-nya, rumusnya itu R sama dengan K kali konsentrasi A dipangkatkan 2 gitu. Ini dia termasuk dalam konsentrasi ganda atau juga bisa konsentrasi tripal. Nah, maksudnya itu apa? Kalau konsentrasi ganda itu kayak ini ya. Nah, ini berarti R sama hukum lajunya kayak gini. Tapi kan total order reaksinya masih sama dengan 2 gitu. Itu yang dimaksudkan dengan konsentrasi tripal. Tapi kalau misalnya ganda berarti ya kayak cuman R sama dengan K kali konsentrasi A dipangkatkan 2 gitu. Nah, kemudian untuk M sama dengan minus 1 dan minus 1/2, maka untuk order reaksi dan hukum lajunya itu tidak terdefinisikan, tetapi dia itu termasuk dalam konsentrasi ganda. Gitu. Nah, di sini selanjutnya order reaksi keseluruhan adalah total pangkat dalam hukum laju kayak tadi. Misalnya berarti total ordernya itu di sini 1 tambah 1, 2 gitu. Nah, di sini contohnya untuk lajunya sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B, berarti order reaksi keseluruhannya itu yang merupakan total ini. Jadi, karena order reaksi A-nya itu sama dengan 2 dan B itu sama dengan 1, berarti totalnya itu order 3. Nah, berarti di sini order 2 untuk A dan order 1 untuk B. Gitu. Kayak order itu yang menunjukkan pangkatnya gitu. Nah, terus di sini aturan berikutnya ialah satuan untuk K itu beragam. Jadi penentuan satuan untuk K dapat memperhatikan satuan laju dan konsentrasi yang digunakan. Jadi berdasarkan eksperimennya gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu nggak untuk ini hal-hal penting tentang hukum laju?
Kak, mau nanya, Kak. Ya, silakan. Boleh dijelasin ulang nggak yang konsentrasi ganda sama triple tadi, Kak? Oke. Nah, jadi cara yang gampangnya itu di sini aja deh. Nah, kalau untuk first order di sini yang M-nya sama dengan 1, itu kan dia R-nya untuk hukum lajunya kan ini nih, kali konsentrasi A kan. Nah, terus dia itu diklasifikasikan sebagai konsentrasi ganda. Nah, berarti ya bisa ditarik kesimpulan bahwa konsentrasi ganda itu berarti ya yang berpengaruh itu hanya satu senyawa, hukum lajunya itu yang berpengaruh hanya satu senyawa. Nah, sedangkan untuk second order, untuk yang order reaksinya itu sama dengan 2, nah ini kan umumnya R sama dengan, hukum laju reaksinya itu R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2 kan. Nah, tetapi ya pangkat 2 itu kan bisa dari 2 senyawa. Bisa kayak, misal kayak konsentrasi A pangkat 1, terus dikali konsentrasi B pangkat 1 lagi kan. Ya, nah ini kan total ordenya kan sama dengan 2. Nah, berarti ya dia itu bukan hanya konsentrasi ganda. Konsentrasi ganda itu kayak yang berpengaruh itu hanya satu senyawa yang tadi, yang ini. Oke, yang A ini. Tetapi bisa juga diklasifikasikan sebagai konsentrasi triple. Nah, triplenya itu kayak ini nih, senyawa A dan senyawa B gitu. Konsentrasinya berpengaruh. Bisa jelas? Berarti, Kak, semakin tinggi ordernya itu nanti semakin banyak gitu ya, Kak, jenis konsentrasinya? Iya, betul. Oh, oke. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, di sini, nah untuk menghitung order reaksi, ini kita membahas cara menghitung order reaksi. Nah, untuk menghitung order reaksi menggunakan data laju inisial dari pengamatan eksperimen, di sini kita perlu beberapa seri data yang menggunakan konsentrasi reaktan yang berbeda-beda. Nah, misalnya di sini reaksinya itu A tambah B menghasilkan produk. Nah, di sini kayak produknya juga kan nggak terlalu berpengaruh kan, jadi ya udahlah, cuman produk aja gitu. Karena kan rumus laju itu cuman laju sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Kalau misalnya reaksinya kayak gini kan. Nah, kalau di antara kalian ada yang yang lulusan SMA jurusannya IPA, itu kan pasti biasanya udah dapat soal kayak gini nih. Nah, itu kan pasti untuk menghitung order reaksi kalau berdasarkan data eksperimen, ya, ini kan pasti ketiga data ini selalu ada gitu. Jadi ini untuk eksperimen pertama, kedua, dan ketiga, dan masing-masing eksperimen itu memiliki nilai konsentrasi A, konsentrasi B, dan initial rate-nya sendiri, dan laju reaksinya kayak memiliki data tersendiri lah untuk setiap eksperimen pastinya kan. Nah, gimana cara untuk menghitung order reaksi dari senyawa A dan senyawa B jika disediakan 3 eksperimen kayak gini gitu. Nah, caranya itu pasti kalian udah tahu. Nah, kalau misalnya untuk mau menghitung order reaksi A, kan yang tadi ingat, ini kan rumus laju reaksinya kan kayak gini, R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M, M dikali konsentrasi B pangkat N kan. Nah, berarti misal nih, logikanya kalau misalnya kita mau menghitung mau menghitung order reaksi dari A, berarti otomatis kan ya yang faktor yang diperlukan di sini cuman cuman A-nya kan, berarti ya kita hilangkan aja data dari konsentrasi B-nya. Nah, berarti dari penjelasan aku yang tadi, berarti untuk menghitung order reaksi untuk A, berarti kalian usahakan menghilangkan variabel konsentrasi B ini gitu. Nah, gimana untuk soal yang kayak diketahui data eksperimen ini? Nah, yaitu kayak bandingkan 2 percobaan. Nah, misalnya ya, di sini kita mau mencari order reaksi untuk A. Nah, order reaksi untuk A berarti kita fokus di 2 percobaan yang dia itu memiliki konsentrasi B-nya sama gitu. Nah, dari data eksperimen ini, di tabel ini kan yang memiliki nilai konsentrasi B yang sama itu ada di percobaan 1 dan 2 nih, ya kan? Oke. Nah, berarti kita bisa buat rumusnya, yaitu karena dia ada di percobaan 1 dan percobaan kedua, berarti rumusnya itu ialah R1 per R2 sama dengan rumus R yang tadi kayak gini kan, berarti R1 sama dengan K dikali konsentrasi A pada percobaan pertama dipangkatkan M
kali konsentrasi B pada percobaan pertama dipangkatkan N. Ini K1, ini K2. Konsentrasi A2 pangkat M kali konsentrasi B2 pangkat N. Nah, dari sini kayak kalau kalian mau substitusikan nilai konsentrasi B kan dia juga kan sama nih 0,3 sama 0,3 kan untuk percobaan 1 dan 2 ya, berarti ini bisa kecoret. Nah gitu, jadi alasan jadi ini step untuk mencari nilai orde reaksinya gitu. Jadi kayak kalian mau mencari orde A, berarti usahakan fokus di konsentrasi B yang sama gitu, biar nanti kalian bisa coret aja gitu. Nah, berarti di sini kalau tinggal substitusi, berarti R1 di sini kan ini kan, R1-nya 2,5 kali 10 pangkat minus 3, kemudian untuk R2-nya di sini 1 kali 10 pangkat minus 2. Nah, nilai K di sini kan tidak ada, ya kan? Nah, jadi untuk sepengetahuan kalian, walaupun nilai K-nya tidak diketahui, tapi dan nilai laju reaksi untuk ketiga percobaan ini kan berbeda-beda. Nah, tetapi walaupun laju reaksinya berbeda-beda, nah untuk nilai K-nya dia itu selalu tetap gitu. Nah, karena nilai K-nya tetap untuk percobaan 1, 2 dan 3, maka kita bisa intinya ya nilai K1 sama dengan K2 sama dengan K3 gitu. Ya udah, berarti kita bisa hilangkan K1 dan K2-nya. Berarti sisa konsentrasi A1 di sini ialah 0,25 dipangkatkan M per konsentrasi A pada percobaan kedua yaitu 0,5 dipangkatkan N. Nah, nanti kan tinggal di matematika aja, nanti pasti kalian bisa dapat nilai M-nya. Nah, di sini 2,5 per 1 kan dapatnya berapa? Kita selesain ya. Dapat di sini 0,25 kali ya, di sini 10 pangkat minus 3. 0,25 sama di sini kan 1. Oke, 0,25 bagi 0,25 kan 1. Nah, berarti di sini 1 pangkat M. Nah, nanti tinggal cari 1 pangkat M intinya berapa, nanti hasilnya itu sama dengan 0,25 gitu. Coba deh cari. Benar nggak sih 10 pangkat minus 3? 2,5. Bentar, ada yang belum di... Oke, jadi intinya caranya kayak gini ya. Ada yang mau ditanyain? Nanti kalian gunakan cara yang sama untuk menghitung orde reaksi dari B. Kalau orde reaksi dari B, berarti kalian fokusnya di data konsentrasi A yang sama. Nah, konsentrasi A yang sama di sini kan ada pada ini kan percobaan kedua dan ketiga, berarti kalian gunakan rumus yang R2 per R3 gitu. Nanti tinggal substitusi aja nih kayak gini. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Oh, di sini 2,5. 0,25 kali ya. Oke, untuk part 1 ada yang mau ditanyain dulu nggak? Udah bisa jelas semuanya? Sorry ya, di sini lagi guntur petir hujan. Ada yang mau ditanyain untuk part 1? Kalau nggak ada, aku lanjut ya ke part 2. Nah, part 2 di sini tuh tentang hukum terintegrasi sama energi aktivasi. Nah, ini juga kalian udah dapat sih pas waktu buat modul 4, praktikum modul 4 sama yang tugas pendahuluan. Nah, di sini untuk hukum terintegrasi, definisi dari hukum terintegrasi itu apa? Jadi hukum terintegrasi itu dia intinya kayak di mana konsentrasi diekspresikan langsung sebagai fungsi dari waktu. Jadi intinya hukum terintegrasi ini merupakan fungsi dari waktu dihubungkan dengan konsentrasi gitu. Nah, untuk orde reaksi
order reaksi itu kan ada order reaksi 0, 1, sama 2. Ini kan order reaksinya kayak gini. Nah, maka di sini kita akan tinjau hukum terintegrasi orde 0 kayak gimana, orde 1 kayak gimana, dan orde 2 kayak gimana. Jadi, masing-masing orde itu memiliki hukum laju terintegrasi yang berbeda-beda. Nah, di sini kita akan bahas hukum terintegrasi dan juga untuk waktu paruh. Oke. Nah, untuk hukum laju terintegrasi orde 0 kan berarti ya reaktannya itu cuma satu senyawa gitu, konsentrasi ganda yang tadi kan. Nah, jadi orde 0 itu A menghasilkan produk langsung kayak gitu. Nah, berarti dari persamaan reaksi yang ini, maka hukum lajunya, maka rate-nya itu kan karena dia ini merupakan konsentrasi di reaktan, maka di sini minus. Oke. Jadi minus D kali konsentrasi A per dt. Nah, sama dengan yang tadi juga kan untuk mengekspresikan hukum laju juga kalau dihubungkan dengan nilai K, maka K dikali konsentrasi A dipangkatkan 0. Nah, 0 ini karena orde reaksi yang mau kita bahas tuh orde 0 gitu. Oke. Nah, karena konsentrasi A dipangkatkan 0, intinya kan A pangkat 0 kan sama dengan 1. Ya udah, berarti di sini nanti persamaannya yaitu jadi rate sama dengan minus D kali konsentrasi A per dt sama dengan K. Oke, K kali 1 kan dapatnya K. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita pisahkan simbol konsentrasi dari waktu. Nah, kita pisahkan berarti di sini jadinya dA, oke, dA, D kali konsentrasi A sama dengan minus K dikali dt. Oke, jadi maka di sini dapat persamaan yang ini. Nah, selanjutnya jika kedua ruas ini kita integralkan, maka untuk konsentrasi A pastinya itu ada diketahui konsentrasi A mula-mula sampai konsentrasi A akhir, intinya kayak gitu kan. Maka yang mula-mula itu A0 sama A sesudah itu AT. Nah, terus jadi integral dari konsentrasi A0 sampai konsentrasi AT dari D konsentrasi A sama dengan minus K, jadi K-nya dikeluarkan, terus yang diintegralkan itu kan integral dari waktu 0 sampai sesudah, yaitu dari dt kan kayak gini. Nah, dari integral ini kan pastinya akan sama dengan konsentrasi AT dikurangi konsentrasi A0 sama dengan minus KT kan. Nah, dari integral itu akan didapatkan persamaan yang ini. Dari persamaan ini, jika kita mau cari konsentrasi A sesudahnya, konsentrasi AT, maka tinggal dipindah ruas aja, berarti minus KT ditambah A0. Nah, persamaan ini yang merupakan hukum laju terintegrasi orde 0. Jadi orde 0 ya persamaannya kayak gini. Gitu. Nah, ini yang pentingnya di sini aja. Nah, dari persamaan yang ini kan, ini menyatakan bahwa ini kan persamaan garis lurus kan. Nah, persamaan garis lurus, maka yang berperan di persamaan garis lurusnya yang ini kan ya sama dengan mx plus b. Nah, berarti yang merupakan fungsi y yaitu konsentrasi AT yang tadi sama K di sini tuh menunjukkan nilai gradien, sama X ini merupakan fungsi dari waktu dan konsentrasi A0 ini merupakan nilai B-nya gitu. Nah, di sini kalau misalkan diplotkan konsentrasi AT terhadap waktu, maka grafiknya itu akan didapatkan persamaan garis lurus. Jadi ya bisa disimpulkan bahwa persamaan garis lurus ini kayak gini. Oke. Sampai di sini bisa ikuti. Jadi intinya tuh yang paling penting di sini kalian tinggal ingat aja yang ini. Hukum laju terintegrasi orde 0-nya yang ini biasanya yang akan digunakan. Oke, kemudian kita lanjut ke waktu orde 0. Nah, untuk waktu orde 0 itu waktu paruh ya. Nah, jadi di waktu paruh ini definisinya apa? Jadi waktu paruh ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu material untuk berkurang konsentrasi atau jumlahnya menjadi setengah dari konsentrasi awal. Nah, berdasarkan definisi dari waktu paruh, maka secara matematis dapat dirumuskan kayak konsentrasi AT itu akan sama dengan konsentrasi A0 dibagi dengan 2, karena 1/2 dari konsentrasi awalnya. Nah, untuk orde 0,
yang berdasarkan hukum laju terintegrasinya kan yang tadi kita udah dapat persamaannya kayak gini kan. Nih. Maka konsentrasi kita tulis untuk mendapatkan waktu paruh kita rumuskan dari hukum laju terintegrasi yang tadi, berarti konsentrasi AT sama dengan minus KT ditambah konsentrasi A0. Nah, kan yang tadi konsentrasi AT itu sama dengan A0/2, konsentrasi A0/2 kan. Disubstitusikan ke sini, maka akan sama dengan minus KT. Nah, T di sini tuh bukan T biasa lagi, tetapi udah merupakan waktu paruh. Karena kita yang tadi udah substitusi dari definisi waktu paruhnya gitu. Jadi, waktu di sini tuh waktu paruh. Nah, waktu paruh itu lambangnya T pangkat 1/2 gitu. Nah, ditambah konsentrasi A0. Nah, ini jika pindah ruas konsentrasi A0-nya kan berarti nanti akan muncul persamaan kayak gini. Nah, terus konsentrasi A0/2 kurang konsentrasi A0 kan akan sama dengan minus konsentrasi A0/2 kan. Nah, berarti minus konsentrasi A0/2 akan sama dengan minus kali waktu paruh, kali T pangkat 1/2 kan. Otomatis untuk waktu paruh dari ordenolnya itu, waktu paruhnya sama dengan konsentrasi A0/2 kali konsentrasi K. Gitu. Jadi ini yang penting. Jadi intinya waktu paruh untuk ordenolnya segini. Nah, berdasarkan persamaan ini, maka dapat disimpulkan bahwa waktu paruh ordenol itu akan bergantung pada konsentrasi. Yang ini. Oke, dan waktu paruh juga dia bergantung pada nilai K. Dan K bergantung pada sifat material yang dipelajari. Nah, sifat material yang dimaksudkan itu kayak yang tadi kan, wujud zatnya itu apa, gitu. Oke, sebelum lanjut ke hukum laju terintegrasi orde pertama, kedua, ada yang mau ditanyain? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi itu untuk, aku hanya jelasin penurunan rumus untuk yang ordenol aja ya, untuk mempersingkat waktu. Nah, jadi intinya aku ulang ya, untuk hukum laju terintegrasi ordenol, itu persamaan yang harus kalian ingat itu yang warna kuning aja. Nah, ini. Oke. Kemudian, untuk cara menghitung untuk cara menghitung waktu paruh, untuk ordenol, ya gitu, rumusnya kayak ini. Yang ini aja nih. Yang ini yang perlu kalian ingat, gitu. Nah, kemudian untuk hukum laju terintegrasi yang orde pertama, nanti kalian turunkan aja. Ini penjelasannya udah di sini, udah aku share aja. Untuk mempersingkat waktu, intinya rumusnya itu ini, konsentrasi AT sama dengan konsentrasi A0 dikali E pangkat minus KT. Oke. Kemudian untuk ini nih, jadi kalau misalkan diplotkan juga sama, nanti akan dapat persamaan garis lurus. Plotkan len konsentrasi AT terhadap waktu. Nah, untuk waktu paruh orde pertama, itu rumusnya kayak gini ya, T1/2, T pangkat 1/2 waktu paruh sama dengan 0,693 dibagi K. Gitu. Kemudian, untuk hukum laju terintegrasi orde kedua, di sini rumusnya yaitu yang ini. Ini rumus yang untuk untuk orde 2. Hukum laju terintegrasi orde 2, tapi untuk waktu paruhnya yang ini. Oke. Nah, dari rumus ini untuk waktu paruh orde kedua itu nilai konsentrasinya masih berpengaruh kan. Di sini karena ada konsentrasi A mula-mula. Nah, tapi kalau untuk orde reaksi 1 itu, nah, untuk orde reaksi 1, untuk orde pertama, untuk menghitung waktu paruh, ini nih, untuk orde pertama, nilai dari konsentrasi itu tidak bergantung, gitu. Jadi, waktu paruh tidak bergantung pada nilai konsentrasinya. Jadi, kayak mau konsentrasinya berapapun ya, dia itu tidak berpengaruh dalam waktu paruhnya, gitu. Jadi, untuk orde 0 dan orde 1, nilai konsentrasinya, orde 0 dan orde 2 nilai konsentrasinya berpengaruh, tetapi untuk orde 1 tidak.
Oke, kemudian kita lanjut ke energi aktivasi ya, untuk yang terakhir, baru 443. Nah, untuk energi aktivasi juga udah dapatkan di praktikum kemarin. Nah, intinya dia itu menggunakan, kalau energi aktivasi pengaruh suhu terhadap laju reaksi, maka kita gunakan persamaan Arrhenius kan. Nah, di sini persamaan Arrheniusnya ini ln K sama dengan minus EA per R, R-nya tatapan gas ideal dikali 1 per T. T-nya suhu ditambah ln dari konsentrasi A. Nah, jika kalau berdasarkan grafik nanti kayak ln K-nya itu yang merupakan Y, persamaan garis, nanti M-nya ini merupakan minus EA per R, sedangkan yang X, yang variabel X ini menyatakan 1 per T, dan B ini merupakan ln konsentrasi A. Nah, dari persamaan ini, maka bisa juga ditulis kayak gini. Ln K akan sama dengan ln konsentrasi A dikurangi EA per RT, ya kan? Ini kayak cuman bisa lebih disederhanakan kayak gini. Ini yang merupakan persamaan Arrheniusnya. Nah, kalau misal ini kan baru diketahui ln K-nya. Nah, kalau di soal itu disuruh untuk menghitung nilai K, berarti K itu akan sama dengan konsentrasi A dikali E dipangkat minus EA per RT. Gitu. Nah, di sini oke, ada yang baru masuk. Oke, kita langsung aja di contoh soalnya untuk mengakhiri kegiatan hari ini, tutor hari ini. Nah, di sini contoh untuk menggunakan energi aktivasi untuk memprediksikan tatapan laju. Nah, di sini soalnya yaitu hidrolisis sukrosa untuk membentuk molekul glukosa dan molekul fruktosa merupakan bagian dari proses pencernaan. Nah, di sini diketahui energi aktivasi untuk hidrolisis sukrosanya itu sama dengan 108 kJ per mol, dan nilai tetapan laju reaksinya, K-nya itu akan sama dengan 1 kali 10⁻³ Nah, di sini nih, jadi kayak penjelasan yang tadi kan, satuan dari K itu berubah-ubah, jadi tergantung. Jadi di sini satuannya itu M⁻⁻1, S⁻⁻1. Nah, bisa juga M⁻⁻2 ya S⁻⁻2 atau M⁻⁻2 S⁻⁻1 gitu. Tergantung. Nah, di sini K-nya 10⁻³ diukur pada suhu tubuh normal yaitu 37 derajat Celcius. Nah, di sini bagaimana untuk menghitung nilai K pada 35 derajat Celcius gitu. Nah, berarti di sini kita gunakan karena diketahui dua suhu yang berbeda, ada 37 sama 35, berarti di sini untuk kita gunakan yang ini, berarti kan otomatis ada K1 sama K2 kan. K1-nya yang ini, K2-nya yang mau kita cari. Nah, berarti di sini ln K1 rumusnya yang tadi, yang ini, ln K2 juga kayak gini. Nah, walaupun nilai K1 dan K2-nya berbeda, tetapi nilai energi aktivasi untuk kedua tetapan laju reaksi ini itu akan selalu sama. Nah, berarti jika digabungkan kedua persamaan yang ini, maka akan jadi ln K2 dikurangi ln K1 akan sama dengan, kalau ln K2 kurang ln K1 kan berarti persamaan logaritmiknya itu akan jadi ln K2 per K1 kan. Maka di sini ln K2 per K1 akan sama dengan minus EA per R dikali 1 per T2 dikurang 1 per T1. Nah, K2-nya yang mau kita cari, terus K1-nya yang tadi itu 1 kali 10⁻⁻3. Nah, EA-nya itu kan sama dengan 108. Nah, jangan lupa di sini ada minus, jadi minus 108 kali 10⁻3. Nah, satuannya di sini tuh joule per mol ya. Jadi kalau di sini masih kilojoule per mol, harus diubah ke joule per mol, yaitu dikali 10⁻3. Nah, R-nya itu yang di sini dipakai 8,314 gitu. Nah,
Jadi dikali 1/308, ini 1/2 yang tadi 35 kan. Nah, 35 derajat Celcius diubah ke Kelvin itu 308 dikurangi dengan 1/T1. Nah, T1-nya yang tadi kan 37 derajat Celcius diubah ke Kelvin dapatnya 310 Kelvin. Gitu. Nah, nanti dari persamaan ini kalian akan mendapatkan nilai K2-nya. Gitu. Permisi Kak. Oke, ya gimana? Saya Nur Zakamil Kak. Maaf apa bisa saya izin live Kak? Sudah mau waktu berbuka di sini Kak, sudah dekat-dekat waktu berbuka. Oke, sebentar ya kalau gitu. Bentar aku ini dulu deh. Namanya share screen kehadirannya. Share screen lagi SS. Ya. Kak, Oke, udah selesai. Ya gimana? Yang mau live untuk buka silakan. Ya gimana? itu tadi Kak, Ya. ada temanku namanya Lailatul Fitriani kan Kak. Dia nggak bisa join, katanya itu lagi mati listrik.